ucapkan selamat datang kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Haji Audin Jauharudin yang telah hadir di Tanah Jawara dan berkenan hadir pada acara Konforwil ke-6 Gerakan Pemuda Ansor Banten meneguhkan hikmat menuju Ansor masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Haji Audin Jauharudin. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal PP Ansor Haji Ahmad Rifki Al-Mubarak. Yang kami hormati Kasat Kornas Banser Haji Hasan Basri Sagala. Yang terhormat Ketua Caretaker PWNU Banten Kiai Haji Lukman Hakim. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Banten Haji Ahmad Nuri SH MSI. Yang terhormat Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Banten Dr. Haji Nanang Fatur Rahman SH SPD MPD. Yang terhormat Kapolresta Serang Kombes Pol Sofwan Hermanto SIK MH MIK. Dan yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren atau Fikih Kiai Haji Edi Suhrowardi SH SAG MM serta seluruh para tamu undangan sahabat Ansor Banser seprovinsi Banten. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini kita diberikan kesehatan. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu, kepada para keluarganya dan juga sahabatnya. Saya Denil Gawa bersama rekan saya Hani Fitriansyah akan membawakan acara pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk membacakan agenda kita pada siang hari ini. Agenda yang pertama adalah pembukaan. Agenda kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ansor. Yang ketiga, sambutan. Dan yang terakhir akan ditutup dengan doa. Maka kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan sahabat Ansor Banser seprovinsi Banten pada acara Konforwil ke-6 Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Banten dengan tema meneguhkan hikmat menuju Ansor masa depan. Menginjak kepada agenda yang pertama yakni pembukaan. Untuk memulai agenda kita pada siang hari ini, marilah kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh sahabat Unani dari Kasat Korcap Banser Pandeglang. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Man jaa bil hasanati falahu azru amsalihha
من جاء بالحسنة فله أثر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا وقيما وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan Ponpes At-Taufiqiyah kepada Bapak Kiai Haji Edi Surowardi SH.SAG MM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Allah samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Yang terhormat Ketua Umum GP Ansor Bapak Haji Adin Johorudin, yang terhormat Ketua NU, saya nggak nyebut caretaker, Ketua NU Provinsi Banten Bapak Haji Lukman Hakim, yang terhormat Ketua Ansor Provinsi Banten Bapak Ahmad Nuri, yang terhormat Ketua Banun NU Provinsi Banten, yang terhormat Bapak Kanwil Kemenang. Hadirin saudara yang saya hormati, sebetulnya saya tadi udah bicara, yang ngasih sambutan itu ya nggak usah saya lah, saya udah tua, nggak punya suara, apalagi untuk menentukan Ketua Ansor Provinsi Banten. Hadirin hadirat yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memilih menetapkan pondok pesantren saya ini atau Vidya ditempati Konferensi Gerakan Pemuda Ansor. Saya minta maaf atas segala kekurangan yang ada. Pondok ini sudah berdiri 30 tahun, jadi hampir berdiri tahun 1994. Alhamdulillah murid sekarang ada 2153. Hadirin hadirat yang saya hormati, yang kedua saya mohon doanya biar pondok ini langgeng, jaya, mulia sampai hari kiamat. Alhamdulillah tahun 94 saya dikasih sama orang tua 600 meter. Sekarang alhamdulillah udah 3 hektar. Dan semuanya udah saya wakafkan, termasuk yang kita tempat ini udah wakafkan. Makanya saya minta dan saya udah sepakat sama keluarga, saya serahkan kepada umat Islam, khususnya orang-orang NU, biar di dalam anggaran rumah tangga pondok pesantren atau Vidya ini sengaja saya sebutkan asasnya Pancasila, keiman ketauhidannya, imannya ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tetap bertahan. Makanya saya pesan kepada sahabat-sahabat, teman-teman warga NU, di satu saat ada perbedaan aturan dengan NU, tolong pengurus yayasannya diperingatkan. Hadirin hadirat yang kami hormati, saya teringat ketika saya jadi ketua Ansor di pondok ini, barokah Ansor, barokah NU. Saya jadi ketua Ansor Kabupaten Serang tahun 88. Cari pengurus 10 orang susah, cari 10 orang susah. Bapak cari, sekarang ketua MUI, saya ajak mau jadi pengurus Ansor tahun 88, Pak Mahmudi. Nah sekarang alhamdulillah saya merasa senang, ketua Ansor jadi rebutan, pada pengen. Alhamdulillah ya sekali lagi saya ini ya yang paling bahagia saya mengingatkan ketika kita berjuang untuk Ansor, dan alhamdulillah pondok ini barokah karomah dari orang-orang Ansor dan orang-orang NU. Hadirin sekalian yang kami hormati, saya minta dengan ikhlas kita hadoroti penasehat Ansor Bapak Yakut. Mari kita hadoroti, doakan biar segala urusannya gampang, mudah diselesaikan sama Allah. Ya, saya tadi ngomong sama ketua Pak Ahmad Nuri, di dunia ini walaupun kata-kata kita baik, perbuatan kita baik, tetap aja ada orang yang tidak senang, tetap aja. Makanya saya abaikan, biarin. Bila khususon Gus Yakut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Saya kira cukup dari saya. Ya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, hadir di sini sahabat Haji Adin Jauharudin. Yang saya hormati Sekjen GP Ansor, hadir di sini sahabat Haji Ahmad Rifki Al-Mubarok. Saya hormati guru saya, Rektor UIN, Bapak Kiai Haji Prof. Wawan. Terima kasih. Yang saya hormati, yang mewakili dari Kanwil Kemenag. Yang saya hormati teman-teman para kepala Kemenag, baik kota, kabupaten. Yang saya hormati pengasuh pimpinan pondok pesantren atau fikih. Yang saya hormati para pengurus GP Ansor maupun Banser yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas jutaan nikmat yang telah dilimpahkan oleh kita, sehingga kita semua dapat hadir di acara konferensi wilayah GP Ansor yang ke-6 di Pondok Pesantren atau Fikih dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, termasuk kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan sampailah kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga kelak mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Amin. Hadirin yang saya muliakan, sebenarnya saya nggak ada sambutan, tapi saya diminta sama Gus Nuri, Ketua Ansor, untuk memberikan sambutan. Kalau saya bacakan ini banyak, jadi singkat saja mungkin. Hadirin yang saya muliakan, tentunya pada kesempatan ini saya sebagai Kapolresta Serang Kota dan jajaran ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman dari GP Ansor atas kerjasama yang telah dibangun dengan baik dan konsisten. Yang saya rasakan mulai dari melindungi warga kita. Karena memang di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kewajiban kita adalah memberikan perlindungan. Melindungi warga kita dari pengaruh atau berita-berita hoax. Kami alhamdulillah bisa bersama-sama berkesempatan dengan teman-teman dari GP Ansor, baik di kantor provinsi maupun di kantor yang di kota, untuk berdiskusi sama-sama bagaimana memberikan himbauan, penyampaian kepada masyarakat supaya tidak terprovokasi. Selain itu juga kami bersama-sama memberikan perlindungan terhadap saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah baik Natal maupun baik Waisak, sama-sama dengan teman-teman Ansor, Banser untuk melaksanakan pengamanan. Dan kami pun juga bersama-sama memberikan perlindungan terhadap warga atau masyarakat yang ingin pulang mudik, sama-sama melaksanakan pengamanan dengan teman-teman dari GP Ansor. Tentunya ini kami berharap dapat dilanjutkan secara terus-menerus untuk menyatukan semua perbedaan. Kami informasikan bahwa dalam dunia maya saat ini ada dua aliran yang selalu ingin memberikan pengaruh, aliran kanan dan aliran kiri. Kalau aliran kanan itu aliran yang fanatisme atau mungkin mempunyai pemahaman, jika tidak sepaham dengan saya berarti mereka adalah musuh saya. Begitu juga aliran kiri kadang mempunyai pandangan terlalu menyampaikan tentang kebebasan, baik LGBT dan lain-lain. Maka dari itu, mari kita sama-sama mengisi kekosongan di area tengah-tengah, baik di media sosial maupun dalam kegiatan-kegiatan, supaya aliran kanan dan aliran kiri ini tidak terlalu menguasai, bahkan nanti saling bertemu dan akan menimbulkan konflik. Kemudian yang berikutnya, tentunya pada kesempatan ini, kami dari jajaran kepolisian menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam memberikan pelayanan
pengayoman, perlindungan terhadap teman-teman GP Ansor, memberikan pelayanan terhadap keluarga dari teman-teman GP Ansor, termasuk kerabat, masih jauh dari sempurna. Karena jumlah petugas Polri di Polresta ini totalnya 740 dan jumlah penduduknya yang harus kami ayomi sebanyak 1.132.000. Sehingga perbandingannya antara polisi dengan masyarakat 1:1.550. Itu pun kalau mulai Kapolres, Waka, termasuk yang sakit, termasuk yang pelatihan, kita turunkan semuanya. Maka dari itu sekali lagi kami sampaikan mohon maaf, mohon tetap kerjasama selama ini bisa dibangun secara terus-menerus. Terima kasih, akhir kata, wahol muwafiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Bang Ketum Madin, yang hari ini hadir tengah-tengah kita untuk memberikan beberapa sambutan dan motivasi kepada Gerakan Pemuda Ansor Persiban. Kita doakan beliau diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, didampingi sekjennya yang manis, Gus Rifki ini, yang luar biasa. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan dan jaga ringkas. Wabil khusus Sayyidul Bait Kiai Haji Edi Suhrawardi, pimpinan Pondok Pesantren At-Taufiqiyah, yang hari ini tempatnya dijadikan simbol kekuatan dan tabarukan kita baik terhadap pondok pesantren maupun terhadap NU-nya. Karena beliau adalah salah satu ketua Ansor di Kabupaten Serang yang telah memberikan teladan bagi kita bersama. Kita doakan beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pesantrennya semakin berkembang. Yang saya hormati para senior-senior saya. Ada senior pertama, the founding father, muassis Ansor, yaitu Ki Haji Ahmad Hudori Aminuddin. Saya pengen berdiri sebelum beliau. Tanpa beliau, Ansor mungkin tidak akan pernah terbentuk di Provinsi Banten, meskipun niscaya. Tapi ada wasilah yang menggerakkan. Dilanjutkan oleh Ketua PW Ansor berikutnya, senior saya, sahabat Ali Nurdin Abdul Ghani. Saya pohon biar tahu kader bahwa inilah tonggak sejarah panjang perjalanan Ansor. Dilanjutkan oleh mentor saya yang sekarang jadi Ketua PWNU Banten, orangnya lembut tapi cintanya cuma satu. Beliau adalah sahabat dan sekaligus Kiai Haji Lukmanul Hakim. Saya mohon berdiri nanti berikan sambutan. Boleh beliau sekarang di tingkat PBNU, tapi urusan cinta pasti berguru kepada saya. Itu nyata itu. Izin. Mentor berikutnya adalah Haji Ahmad Imron. Ini beliau adalah sekarang terpilih menjadi DPRD Provinsi Banten. Dulu saya sampaikan kepada kadernya, beliau menginspirasi keteguhan. Dulu waktu Komperwil, sekarang tempatnya di pondok pesantren beliau. Dengan doa ayahandanya, alhamdulillah sampai sekarang Ansor maslahat. Anda dulu tidak tegak lurus, mungkin saya tidak pernah berdiri sini. Maka saya sering tabarukan kepada ayandanya Ki Haji Gombrawi, mudah-mudahan wasilah beliau dengan doanya saya konsisten menggerakkan Ansor ini. Tepuk tangan untuk yang satu ini. Yang saya hormati ayanda kita bersama, Profesor Dr. Wawan Wahyudi, Rektor UIN Banten, wabil khusus yang telah memberikan sambutan, Jenderal Sofyan, Kapolresta Kota Serang. Beliau ini sampai datang tiap malam kalau ada acara ke kantor saya yang tadi dibentuk dan dibangun tadi. Ini luar biasa. Kenapa sinergisnya dibangun? Karena kita bertautan cinta. Ya begitu Kapolres ya. Pak Jenderal, mudah-mudahan kita doakan kelak beliau menjadi jenderal dan nanti jadi Kapolda, naik lagi insya Allah, mudah-mudahan. Karena selalu berdekatan dengan Ansor. Yang saya hormati para kiai, para alimin ulama, para ketua NU, ada Gus Robi di sini, para Kemenag Kabupaten Kota dan Kanwil Kemenag yang mewakili. Yang saya cintai adalah seluruh pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor seprovinsi Banten. Di sini ada komisioner juga, ada KPU, ada Bawaslu, ada komisaris juga sahabat Ali Suro ini. Yang luar biasa. Besok komisarisnya jangan di anak perusahaan lah, bapak perusahaan nanti mudah-mudahan kira-kira. Beliau juga kader Ansor dan kader PMI dan kader NU Muda. Dari Fatayat, dari Muslimat, Bu Fatayat yang cantik, dari Muslimat, dari Pagar Nusa, dari seluruh bandom-bandom NU yang hadir pada kesempatan ini. Untuk Ketua PAC, saya ucapkan, saya selalu mencintai kalian dengan setulus-tulusnya. Karena tanpa sahabat-sahabat semua, saya seperti ambulan tanpa wing-wing, kira-kira begitulah.
Hadirin yang berbahagia, saya sesungguhnya tidak akan panjang lebar karena jejak rekam telah disampaikan di LED tadi, di video tadi. Ini adalah jejak rekam Gerakan Pemuda Ansor Porsi Banten. Kita mencoba menggerakkan dengan niat pertama hikmat, yang kedua tabarukan. Berhikmat adalah seluruh tenaga, seluruh energi, kekuatan, roh, akal, budi digerakkan untuk melakukan apa yang disebut dengan kuat-kuatnya menggerakkan Ansor. Pun Ansor tanpa kita akan besar. Kita ini adalah bagian serpihan hanya untuk mengembangkan Ansor. Itu alhamdulillah kita telah lakukan. Yang kedua, niat tabarukan. Tabarukan artinya bahwa kita ngalap berkah. Saya meyakini betul Ansor dan INU itu bukan organisasi seperti benda mati, tapi memiliki roh yang memang di dalamnya para muassis dan para waliullah bergumpul. Ketika kita tabarukan, insya Allah akan merusuki jantung dan gerakan-gerakan kita, insya Allah, dan saya merasakan betul. Dan sahabat-sahabat juga bisa saksikan bagaimana dari Ansor dipimpin wilayah dari zamannya sahabat Hudari Aminuddin sampai sekarang. Alhamdulillah, beliau pemimpin pondok pesantren, ada anggota dewan, ada pengurus PBNU. Bukankah itu fakta historikal dan fakta karomatik Ansor? Nyata itu. Jadi kalau sahabat-sahabat masih ragu tentang karomahnya Ansor, maka luruskan niat sekarang. Bismillah, bahwa kita niat tabarukan. Tabarukan artinya Ansor memiliki nilai besar yang harus kita tawasul bersama para muassis. Itu niat kita yang kedua antara hikmat dan tabaruk. Yang kedua, soal kita menggerakkan bukan karena saya pemimpin dan sahabat-sahabat, bukan, karena ada kebutuhan objektif bangsa terutama di Banten, di mana kesadaran ideologis untuk tampil menjadi bagian entitas kader Ansor. Dari ujung selatan di Cibaliung, dari ujung Panimbang ada Kiai KPT yang saya pernah melaksanakan acara di Klatsar di Malingping, ada Ali Siudi, namanya beliau saksi sejarah, sampai Larangan kita melaksanakan kaderisasi keliling untuk melakukan beberapa hal langkah kaderisasi. Karena tanpa itu kita akan mengalami defisit kader. Itu niat kita. Bukan kita yang gagah, tapi karena ada nilai yang menggelorakan itu semua. Siapa? Para muassis Nahdlatul Ulama dan Ansor. Kita wasilah kecil. Kita ini ubur-ubur aja Pak kalau di laut kecil. Itu makanya saya berharap mudah-mudahan sahabat-sahabat semua niatkan hikmat dan tabarukan dengan proses kaderisasi. Soal program, soal seremonial Pak. Karena hari ini saya berharap pada sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan Koperwil kali ini menjadikan sebuah media reproduksi kepemimpinan dan proses regenerasi. Siapapun yang terpilih nanti mudah-mudahan bisa meneruskan estafet kepemimpinan yang baik. Yang baik diambil sahabat-sahabat buah, yang jelek jangan. Apa jeleknya? Tua Ansor, berkah Ansor, banyak rezeki, banyak istri, kira-kira gitu. Itu jangan dicontoh yang dua-duanya. Izin saya. Saya hanya meneruskan senior Ali Nurdin aja. Beliau istrinya juga 3, maka kadernya nggak 3, kira-kira gitulah. Cuma itu jangan dicontoh. Karena hanya orang yang kuat mental, kuat nyali, bisa. Yang tidak tepar semua kira-kira. Bukan begitu sahabat Ali. Nah, kita ini harus ada humor Pak, jangan tegang. Banyak orang yang tegang tiba-tiba stroke, bahagia belum di dunia, ngurus hikmat belum. Nah, saya kader Ansor, jadikan teologi humor menjadi sebuah kebutuhan organisasi agar kerak kita ceria. Persoalan bangsa rumit Pak, maka harus ditambah dengan humor dan bahagia. Ya, Gus Adin izin, sahabat Gus Adin juga udah mulai ngekek terus sekarang, kira-kira gitu. Saya izin. Yang terakhir, saya mohon maaf. Kefakiran saya, kelemahan saya, kekurangan saya pasti banyak. Saya mohon maaf. Ada kata-kata, ada sikap, ada tingkah, ada beberapa pola kepemimpinan yang tidak relevan dengan sahabat-sahabat. Mohon dibukakan pintu sebesar-besarnya. Tidak ada gading yang tertak. Kalau pada istilah, misalkan pakai pantun, ke Bandung beli gudeg, pengen nyandung pura-pura budeg. Pasti nggak nyambung kan? Nah, kadang-kadang saya juga ada tidak nyambungnya. Saya mohon bukakan pintu maaf yang besar-besarnya atas beberapa perhatian dari sahabat sebuah. Cinta dan ketulusan sahabat-sahabat juga membersamai saya dalam Ketua PW Ansor Banten. Mudah-mudahan menjadi amal soleh dan tercatat menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari dan husnul timamin. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih atas support, atas dorongan, atas motivasi, atas doa seluruh para ulama. Wabil khusus Gus Yakut yang telah membimbing kita, wabil khusus Gus Adin, Gus Rifki, seluruh kiai-kiai termasuk Abu Yamuh tadi yang keliling-keliling melakukan kaderisasi. Semoga beliau diberikan kekuatan dan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terakhir yel-yel dulu terakhir nih biar semangat meskipun lucu selamat. Siapa kita? Ansor. Siapa kita? Ansor itu. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Aswaja. Nusantara. Kita. Ansor Banser. Luar Tepuk tangan biasa. semua. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Caretaker PWNU Provinsi Banten kepada Bapak Dr. Kiai Haji Lukman Hakim. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, wabil khusus Sohibul Ma'had Haji Edi, senior saya di pimpinan pusat GP Ansor dulu. Mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, tambah barokah. Ketum PPGP Ansor, sahabat saya Adin Joharuddin, luar biasa perjalanan kiprah dan hikmatnya. Saya berinteraksi dengan beliau semenjak beliau masih belum punya apa-apa, masih menjadi pengurus biasa di PMI sampai menjadi ketum PBMI, ketum PBPMI, jadi pendum, dan sekarang alhamdulillah jadi ketua umum PPGP Ansor. Sahabat saya yang pertama Kiai Haji Hudori, Udong panggilannya, sahabat Udong. Ini dulu memang ketua Ansor pertama dan saya wakilnya. Saya wakil ketua, beliau ketua yang pertama. Yang pertama kali menancapkan perjuangan Ansor di Banten itu sahabat Udong Hudori. Juga sahabat saya, sahabat Ali Nurdin, ketua sebelum saya. Dan setelah saya, sahabat Ali Imron, sahabat Ahmad Imron, putranya Kiai Gomrowi. Tadi diceritakan oleh sahabat Nuri, proses konferensi wilayahnya luar biasa di Cisoka. Dan kader saya yang luar biasa, yang terkenal di pimpinan pusat GP Ansor sebagai pujangga cinta, yaitu sahabat Ahmad Nuri. Jadi kalau sahabat Nuri ini heroik terus luar biasa, wajar karena memang vitaminnya banyak. Kalau saya kan cuma satu vitaminnya. Sahabat Ahmad Nuri ini 2 dan infonya hampir 3, hampir 4. Ya kita doakan mudah-mudahan sehat, panjang umur dan tetap akur sesamanya. Pak Kapolres yang saya hormati, para kiai, Pak Wawan, Prof. Wawan, Rektor UIN, para kepala kantor Kementerian Agama, para kabid, dan yang saya cintai, sahabat-sahabat Ansor, ketua PC beserta seluruh jajaran dan ketua MPAC yang saya cintai dan saya banggakan, para ketua Banom, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Teriring puji tahmid Allah Rabbul Jalil yang telah melimpahkan rahmat serta karunia biar kita sehingga pada siang hari ini saya bisa hadir memenuhi undangan sahabat ketua PW Ansor untuk menghadiri konperwil GP Ansor yang ke-6. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat barokah dan menghasilkan keputusan-keputusan terbaik, menghasilkan ketua yang terbaik pula. Amin ya robbal alamin. Saya sedikit cerita, ini bagian dari tahadus binikmah untuk memberi semangat kepada kader-kader sekalian. Ini kiai kita, Kiai Edi ini. Saya kenal ketika saya jadi ketua pimpinan Sabang GP Ansor Tangerang, Kota Tangerang. Beliau ini salah satu pengurus pusat zamannya Gus Ipul. Saya sering bertemu beliau di pimpinan pusat dan beliau itu masih jalan kaki dari Senin ke Kramat Raya. Saya masih ingat tas hitamnya, sampai hari ini masih ingat. Ini saya menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh sahabat Nuri. Betapa barokahnya organisasi kita Ansor. Kalau kader semua ikhlas, niat baik, tulus ikhlas, dijamin tidak akan hidupnya sengsara. Salah satunya di depan kita lihat Kiai Edi memperjuangkan pondok pesantren dari 600 meter, sekarang sudah 3 hektar. Dulu belum punya apa-apa, saya saksinya. Sekarang luar biasa memimpin pondok pesantren At-Taufik ini. Dan ini harus menjadi pegangan kader semua untuk semakin bersemangat dalam berkhidmat di GPA. Termasuk saya ini muhajirin, aslinya Jawa Tengah dan menjadi ketua Ansor pertama di Kota Tangerang. Alhamdulillah hari ini saya juga hidup layak dan bisa menjadi salah satu wakil sekjen di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini semua adalah barokahnya Ansor. Itu di ujung, di tengah-tengah ada sahabat Rois Maliki. Rois Maliki bisa gendut seperti sekarang, itu karena barokah Ansor, jualan baju Ansor, banser, itu laku keras. Betul nggak, Rois? Betul, itu bagian dari barokah. Dari kurang apa lagi? Makanya udah benar yang disampaikan oleh sahabat Nuri bahwa berkhidmat di Ansor diniati yang tulus, ikhlas,
dan insya Allah ada barokah. Saya tidak akan banyak menyampaikan, saya hanya satu menyampaikan bahwa saya ini diamanati oleh Ketua Umum PBNU menjadi Ketua Karateker PBNU Banten. Saya ditugasi bersama teman-teman untuk mempersiapkan Konperwil NU dalam waktu 6 bulan ke depan, mulai berlaku 24 Juni sampai 24 Desember. Silahkan kader-kader yang mumpuni, yang memang punya niat untuk menjadi ketua PWNU, asalkan sesuai dengan syarat yang tertuang di peraturan perkumpulan NU, monggo, silahkan, boleh menjadi ketua PWNU. Tapi ada syarat-syarat. 6 bulan ke depan, saya dibantu oleh sahabat Nuri sebagai wakil sekretaris, insya Allah akan mempersiapkan itu semua agar NU di Banten ini menjadi lebih baik. Karena potensi besar masyarakat Banten ini luar biasa, sebagaimana potensinya GB Ansor. Terakhir, terkait dengan Ansor, saya berharap ketua terpilih ke depan semakin memperkuat basis Ansor, karena basis Ansor nggak di Jawa, nggak di Banten, itu paling lemah itu di kota, di perkotaan. Kalau kabupaten Tangerang, Serang, Pandeglang, Lebak luar biasa. Tapi problemnya adalah di perkotaan. Kota Tangerang, kota Tangsel, kota Serang, kota Cilegon. Ini dari dulu itu banyak problem. Dan ini harus diperkuat ke depan. Karena imbas dari Ansornya lemah, NU-nya terkadang ke bawah, Pak. NU-nya ke bawah lemah. Dan makanya di Banten ini kemarin ada banyak PC-PC yang di Karateker. Kabupaten kota Serang, kota Cilegon, Lebak, dan Kabupaten Tangerang. Ini bukti bahwa masih ada sisi kelemahan yang harus ditutupi. Saya berharap sekali lagi agar kader-kader Ansor di Banten ini mempersiapkan diri dengan baik. Kita song-song ketua terpilih yang akan datang agar Ansor menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ilmunya sahabat Nuri ditelurkan kepada penggantinya. Minimal ilmu cintanya itu harus dibagi. Tapi kalau saya tidak mau, saya beda dengan sahabat Ali Nurdin yang memang sudah siap, saya tidak siap untuk mengikuti terkait dengan hal-hal yang berkait percintaan itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliq wal khatimil lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal adil siratal mustaqim wa ala alihi qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Li khamsatun utfi biha harwal wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnuhuma wa fatimah. Yang sama-sama kita hormati seluruh para tamu undangan, cukup banyak tadi yang saya sebutkan. Al-Mukarram wal Muhtaram Syekhun Al-Akbar, Ketua Karateker PWNU Banten, Kiai Haji Lukman Hakim. Juga sama-sama kita hormati PJ Gubernur atau yang mewakili, kemudian Ketua PW Ansor Banten, Syekh Nuri, dan seluruh jajaran yang sebentar lagi akan dimisioner. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah lindungi kesehatannya dan makmur semuanya. Dan juga tentu para senior, mantan pimpinan Ansor sebelumnya, para ketua. Di sini banyak sekali, ada Kang Hudori, kemudian Kang Imron, kemudian Kang Lukman, kemudian Kang Ali Nurdin, juga Kiai Edi, dan seluruh para pengurus yang pernah menjadi mujahid Ansor pada periode yang lalu. Kemudian juga Ketua Rektor UIN Banten. Juga yang tak lupa, saya bersama dengan sahabat-sahabat pimpinan pusat, ini luar biasa. Jadi ini bukti kecintaan kami kepada Banten, meskipun dalam kondisi fisik yang agak sedikit gimana begitu. Jadi kemarin itu baru perjalanan dari Makassar ke Bone ke Makassar, kurang lebih 10 jam. Tadi pagi baru nyampe, langsung ke Banten. Tepat kemudian jam 12.30 harus ke bandara lagi, karena pesawat jam 14.30 harus ke Palembang. Jadi mohon maaf mungkin kalau sambutannya singkat ya, karena memang dari mulai bulan Maret sampai bulan September, pimpinan pusat ada 28 konferwil, dan sampai sekarang baru 4 konferensi wilayah. Jadi masih 28 provinsi lagi sampai bulan September yang harus saya datangin. Kemudian tadi pimpinan pusat ada sahabat Sekjen Gus Rifki, kemudian ada sahabat Rustam, kemudian ada sahabat Sumarno, para ketua ya, sahabat Rizal, juga yang bersama dengan saya, sahabat Ismul Wildan, kemudian
Dan tak lupa putra terbaik Banten yang juga menjadi pengurus pimpinan pusat, sahabat Nuri. Kemudian sahabat Abdul Ghafur, juga seluruh para ketua pimpinan Banom NU, ada Muslimat, ada Patayat, ada PMI, IIPNI, PPNU, Pagar Nusa, juga sahabat-sahabat saya, pimpinan organisasi kepemudaan, Pemuda Muhammadiyah, terus siapa lagi? Dan seluruh sahabat-sahabat saya yang lainnya. Kemudian para kepala Kementerian Agama seprovinsi Banten, kemudian unsur Forkomimda Provinsi Banten atau yang mewakili para alim ulama dan tokoh masyarakat, Kapolresta Serang, terima kasih Pak Kapolres. Mudah-mudahan karirnya terus meningkat, kemudian yang penting sehat dan bahagia. Kemudian seluruh para peserta Konferwil Ansor, sahabat-sahabat pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, dan seluruh sahabat-sahabat kader-kader Ansor, Banser Jalur Ansor yang saya cintai, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Secara singkat, ini mungkin perjalanan dalam rangka merajut tali kerajaan Nusantara. Jadi kemarin saya ke Bone, di Bone adalah pusat kerajaan Arung Palaka, dan di situ ada Syekh Yusuf Al-Makassari. Kemudian hari ini saya ke Banten, Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Kemudian nanti sore saya ke Palembang, ketemu dengan Raja-Raja Kutai di dalam rangka merajut kerajaan Nusantara. Sesungguhnya saya dengan sahabat-sahabat sekalian adalah saudara kandung, karena saya juga berasal dari Cirebon, tepatnya Desa Talun, Cirebon Girang, dekat makam Mbah Kuwu Cirebon. Sahabat-sahabat sekalian, yang pertama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan wilayah di bawah komando Kang Nuri. Tentu memimpin Ansor tidaklah mudah, tapi saya yakin seperti yang tadi dikatakan bahwa penuh keberkahan, penuh kemaslahatan, penuh karomah, dan hanya berharap mudah-mudahan Allah ridho atas semua langkah-langkah sahabat selama berkhidmat di organisasi Ansor. Dan saya berharap juga mendoakan kelak anak cucu kita semua, anak cucu sahabat-sahabat menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang alim, menjadi pemimpin di kemudian hari. Amin amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, mengurus Ansor itu memang membutuhkan energi yang besar. Kenapa? Karena kita semua adalah faktor utamanya adalah keswadayaan dan gotong royong. Semua berdasarkan gotong royong keswadaan. Berdiklat membayar, kemudian seragam juga membayar. Semua aktivitas kita membayar. Lalu apa yang kita cari? Yang kita cari semata-mata adalah ridho Allah. Karena apapun soal Ansor, soal NU itu adalah warisan para aulia, di mana tegaskan kita harus merawatnya sampai yaumil kiamah. Sahabat-sahabat sekalian, oleh karena itu tentu membutuhkan energi yang sangat besar. Dalam hukum kekekalan energi, ada 3 energi yang kemudian bisa Ansor lakukan. Yang pertama adalah, jika Ansor kemudian bergerak, maka gerakannya akan menimbulkan ledakan dahsyat yang luar biasa. Itu namanya energi kinetik. Yang kedua, jika sahabat-sahabat bergerak, dan sahabat-sahabat punya jabatan, lalu dengan jabatannya apapun kedudukannya memberikan maslahat yang luar biasa dan dampaknya kebijakan tersebut luar biasa, maka itu yang namanya energi potensial. Nah yang ketiga, mekanik, potensial, dan kinetik. Yang ketiga, dengan bergabungnya dengan posisi sahabat-sahabat dalam posisi apapun, yang menjadi pejabat negara, kepala desa, digabungkan dengan kekuatan Ansor, lalu melakukan hal-hal yang luar biasa dampaknya bagi masyarakat setempat. Itu adalah energi mekanik. Jadi menggabungkan antara 3 kekuatan energi ini menjadi kekuatan dahsyat Ansor, yang saya berharap bahwa sahabat-sahabat Ansor dalam usia-usia yang produktif, usia-usia yang luar biasa energiknya, melipat gandakan kekuatannya, konsolidasinya untuk kebesaran organisasi tercinta ini. Sahabat-sahabat sekalian, maka kemudian satu hal saja saya mau sampaikan. Tugas terberat kita adalah menjaga warisan masa lalu, mengembangkan warisan-warisan masa lalu, lalu mengembangkan apa yang kemudian kita ingin lakukan ke depan. Maka tugas kami sebagai pimpinan Ansor adalah yang paling penting, bagaimana membentuk wajah Ansor 5 tahun ke depan, sebuah wajah organisasi yang futuristik, punya nilai masa depan, yang kuat, tapi juga kompeten dalam sumber daya manusia. Maka oleh karena itu izinkan ada 9 langkah yang saya paparkan sebentar biar menjadi pemahaman kita semua. 9 langkah transformasi organisasi Ansor. Yang pertama adalah melakukan redefinisi, rekontekstualisasi, dan integrasi. Kaderisasi Ansor meliputi kaderisasi Ansor, Banser, Dirosah, MDS Regional Ansor, dan penguatan LBH Ansor. Maka ke depan seluruh kaderisasi kita akan diintegrasikan sehingga saling memperkuat satu dengan yang lain, tidak tercecer atau tidak terpisah-pisah. Yang kedua adalah paradigma organisasi. Yang mau kita katakan adalah ke depan kita akan merubah mindset, menciptakan budaya baru, membuat peta jalan baru Ansor dengan paradigma organizational engineering, atau yang meliputi political engineering, social engineering,
dan entrepreneur engineering. Jadi ke depan perlu perekayasaan. Bagaimana kemudian sahabat-sahabat Ansor bisa menjadi tokoh-tokoh yang hebat, baik dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Yang ketiga, yang disebut sebagai organisasi yang adaptif. Kelak ke depan kita punya PR besar, bagaimana merebranding organisasi dan mengembangkan model organisasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman melalui cara-cara yang fleksibel dan strategik, tepat sasaran, merubah metode, dan menggunakan multi pendekatan. Berikutnya, kita punya PR besar, bagaimana ke depan kita melakukan konsolidasi perangkat organisasi kader. Sebagaimana kita ketahui bahwa perangkat sosial kita begitu besar. Ada yang menjadi kepala desa, ada yang menjadi pendamping-pendamping sosial negara, baik itu PKH, pendamping desa, juga penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, juga birokrat, bekerja profesional, anggota legislatif, dan kepala daerah. Maka tugas kita ke depan, kita akan melakukan konsolidasi secara menyeluruh agar semua potensi yang kita miliki bermanfaat buat para kader dan organisasi masyarakat. Kemudian berikutnya PR kita ke depan, ini adalah melakukan pilar organisasi disebut dengan BISA. Kita punya program besar namanya BISA. BISA itu apa? Yang pertama adalah bisnis ekonomi, yang kedua adalah inovasi teknologi dan media, yang ketiga sumber daya manusia, dan yang keempat adalah anak-anak muda. Maka ruang lingkup program Ansor ke depan akan melakukan inovasi besar-besaran terkait 4 program besar ini. Di luar ini kemudian transformasi kaderisasi dan model dakwah keagamaan pasti akan masuk ke semua lini. Kemudian berikutnya, maka kemudian pilar BISA ini kita rangkum dalam sebuah bangunan tiang di mana ada BISA, kemudian semua pondasi membicarakan 4 hal ini. Maka seluruh kegiatan program Ansor akan mengacu pada pilar-pilar pengembangan ini. Terus terakhir apa? Kepemimpinan untuk memperkuat, mengembangkan semua leadership sahabat-sahabat Ansor di tingkatan pusat, wilayah, dan daerah. Maka ke depan akan dibentuk satu akademi kepemimpinan nasional, baik itu wilayah, cabang, maupun pusat. Sehingga dengan demikian semua leadership kita mengerti bagaimana mengelola sumber daya yang ada, mengelola para kader yang ada, mengelola potensi daerahnya masing-masing. Dan ke depan para pimpinan kita adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Kemudian kita melakukan akselerasi pelayanan organisasi. Sekarang kita punya produk satu super app besar Ansor yang namanya Siap. Ada di aplikasi. Maka ke depan seluruh yang bersangkutan dengan organisasi, baik itu kebijakan administrasi, keanggotaan, pelayanan, semua akan terhubung dengan super apps. Jadi ke depan ini akan menjadi super app yang luar biasa. 8 juta kader Ansor akan terhubung dengan super app ini semuanya. Kemudian terakhir, kita akan melakukan diaspora Ansor dunia. Kita akan melakukan konsolidasi seluruh jejaring Ansor. Sekarang 8 negara dan ke depan target kita 20 negara, sehingga sahabat-sahabat yang punya potensi, yang punya keahlian, yang punya kontribusi kita kumpulkan, kita tata agar bisa berkontribusi buat kemakmuran Indonesia dan organisasi. Maka kemudian dalam 5 tahun ke depan ada beberapa quick win, program-program unggulan kita. Yang pertama adalah tadi aplikasi Siap. Yang kedua adalah pembangunan GP Ansor Tower yang kemarin kita launching di Senayan. Kemudian Ansor University sebagai sebuah wadah diklat terintegrasi dari hulu sampai hilir. Kemudian Ansor Hub sebagai wadahnya anak-anak muda Indonesia. Dan terakhir adalah BUMA, badan usaha milik Ansor. Demikian sahabat-sahabat sekalian, ini salah satu di mana kita akan melakukan terobosan-terobosan besar dalam rangka memperkuat, mengoptimalisasi semua jaringan kita. Maka kemudian kita melakukan langkah-langkah yang strategik dan terukur. Kita berharap bahwa 5 tahun ke depan Ansor akan semakin kuat, juga diikuti oleh seluruh perangkat-perangkat kita di berbagai daerah. Sahabat-sahabat yang tercinta, salam kepada sahabat-sahabat sekalian, keluarga sahabat-sahabat sekalian. Teruslah berkhidmat di Ansor. Yang pas satu hal, berkhidmat itu bukan berarti menguburkan mimpi-mimpi kita semua. Berkhidmat itu juga berarti memperjuangkan seluruh mimpi dan harapan kita semua. Maka yang terakhir, para pemimpin Ansor dari pusat, wilayah sampai daerah, jadikan kepemimpinan yang bisa mengelola semua harapan pasukan, harapan barisan, harapan para pengurus. Karena apa? Selama ada harapan yang dikelola, maka selama itu pula ada kehidupan dalam organisasi. Sebaliknya, kalau organisasi sudah tidak ada harapan, tidak ada kemampuan memanage semua harapan para anggotanya, maka siap-siap akan tenggelam. Sahabat-sahabat sekalian, demikianlah, mudah-mudahan Allah melindungi kita, meridhoi kita. Inna siratal mustaqim. Terima kasih para alim ulama, para sesepuh yang sudah membantu Ansor selama ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.